Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya ingin menyampaikan mengenai pemeriksaan laboratorium pada kelainan hemostasis. Pemeriksaan laboratorium hemostasis dapat dibedakan menjadi pemeriksaan untuk screening, pemeriksaan lanjutan, dan pemeriksaan untuk konfirmasi. Pemeriksaan screening atau pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui keadaan pembuluh darah, yaitu rumple dan bleeding time, kemudian untuk trombosit, rumple, bleeding time, dan jumlah trombosit. Untuk faktor koagulasi, yaitu PT, APTT, thrombin time, dan fibrinogen. Untuk sistem fibrinolisis, diperiksa D-dimer. Untuk inhibitor antikoagulan alami, yang kita periksa adalah antitrombin 3, protein C, dan protein S. Screening hemostasis ini bisa kita tujukan untuk mengetahui ada tidaknya kelainan vaskuler, kelainan trombosit, kelainan koagulasi, atau kelainan fibrinolisis, ya, dan juga kelainan antikoagulan alamiah. Faktor kelainan vaskuler kita biasa periksa dengan bleeding time, trombosit dengan jumlah, koagulasi, PT, APTT, thrombin time, dan fibrinogen, kemudian fibrinolisis dengan D-dimer. Tetapi keseluruhan pemeriksaan yang banyak ini dapat digantikan dengan satu pemeriksaan yang sangat efisien, yaitu trombelastografi atau TEG. Bagaimana interpretasi dari pemeriksaan penyaring tadi? Kita akan menemukan beberapa keadaan. Keadaan pertama, semua hasil screening normal, ya, tetapi ini belum tentu normal pada pasiennya. Belum tentu pasien tidak ada kelainan, karena dengan hasil normal itu bisa normal, kemudian ada kelainan fungsi trombosit, kemudian ada defisiensi faktor 13, kemungkinan ada kelainan vaskuler, kemudian ada kelainan atau defisiensi faktor pembekuan yang ringan, kemungkinan ada penyakit von Willebrand yang ringan, atau ada kelainan fibrinolisis. Ya, jadi kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan apabila pada keadaan klinis kita temukan adanya kelainan. Ya. Kemudian keadaan 2, kita hanya menemukan adanya kelainan prothrombin time. Prothrombin time-nya memanjang. Ya, ini bisa ditemukan pada defisiensi faktor 7, kemudian fase awal terapi antikoagulan oral, pada penyakit lupus antikoagulan, kemudian bisa pada defisiensi ringan dari faktor 2, faktor 5, atau faktor 10. Ya, itu kalau yang kita temukan hanya pemanjangan dari prothrombin time. Keadaan ketiga, kalau kita menemukan pemanjangan dari APTT, Activated Partial Thromboplastin Time. Ya, ini kita temukan pada defisiensi faktor 13 atau 9, defisiensi faktor 8, faktor 9, 11, atau 12, atau defisiensi prekallikrein, atau defisiensi high molecular weight of kininogen. Ya, bisa juga ditemukan pada adanya circulating antikoagulan, pada penyakit von Willebrand, atau defisiensi yang ringan dari faktor 2, faktor 5, atau faktor 10. Kemudian keadaan 4, kita temukan di mana PT dan APTT-nya dua-duanya memanjang. Nah, ini bisa ditemukan pada defisiensi vitamin K, pada penggunaan oral antikoagulan, kemudian pada defisiensi faktor 5, faktor 2, dan 10, kemudian pada kelainan hati yang menyebabkan defisiensi beberapa faktor, atau kombinasi defisiensi faktor 5 dan 8. Ya. Nah, keadaan 5 ini di mana kita temukan PT, APTT, dan thrombin time-nya semua memanjang. Fibrinogennya bisa masih dalam batas normal atau sudah normal. Atau bisa dalam batas normal atau sudah abnormal. Ya, keadaan ini kita temukan pada penggunaan heparin, adanya kelainan hati, defisiensi kelainan fibrinogen, kemudian inhibisi polimerisasi fibrin, atau pada keadaan hiperfibrinolisis.
Sementara keadaan 6 kita temukan hanya trombosit yang rendah, keadaannya disebut trombositopeni. Pada keadaan 7, hampir seluruhnya abnormal. Fibrinogennya masih mungkin kita temukan normal, ya. Nah, ini ditemukan pada keadaan transfusi masif, ya, yang mengencerkan darah dan penyakit hati yang berat, ya. Kemudian pada keadaan 8 benar-benar semuanya abnormal. Ini pada disseminated intravascular coagulation atau penyakit hati yang akut. Ya, misalnya akut yellow liver atrophy. Ya, itu biasanya keadaannya jelek sekali. Nah, pemeriksaan lanjut ini lanjutan bisa ditujukan untuk hemostasis primer atau hemostasis sekunder. Ya, yang untuk primer itu kita periksa morfologi trombositnya, tes agregasi trombosit, kemudian kita lihat platelet function analyzer, kemudian faktor von Willebrand, kemudian bisa kita periksa analisis glikoprotein trombosit atau analisis ikatan trombosit imunoglobulin G. Ya, hemostasis primer. Untuk hemostasis sekunder, kita bisa lakukan tes substitusi atau mixing study. Ya. Sebagai penutup, perdarahan akibat kelainan hemostasis ini terutama disebabkan trombositopeni atau kelainan fungsi trombosit, kemudian defisiensi protein koagulasi atau adanya peningkatan fibrinolisis. Pendekatan diagnosisnya berdasarkan klinis dan laboratoris, klinisnya anamnesa dan pemeriksaan fisik, dan laboratorisnya screening atau lanjutan konfirmasi. Ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.